Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali bersama program Suara Publik. Saya Muhammad Syekh Hamid akan memandu acara ini hingga kurang lebih 60 menit ke depan. Tema kita hari ini adalah pengungsi Rohingya dan human trafficking. Pemirsa, keberadaan pengungsi Rohingya di Lok Sumawe disinyalir kuat sebagai korban dari human trafficking atau perdagangan manusia. Yang terbaru, personil Kodim 0103 Aceh Utara Lok Sumawe beberapa waktu yang lalu berhasil menangkap pelaku beserta sejumlah gadis dari pengungsi Rohingya tersebut yang ingin dibawa keluar Aceh. Lalu apakah ini mengindikasikan bahwa ada modus tertentu daripada pelaku untuk melakukan human trafficking terhadap pengungsi Rohingya? Kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio dan juga terhubung melalui media online. Kita perkenalkan yang pertama ada Bang Yarmen Dinamika, wartawan senior harian Serambi Indonesia. Assalamualaikum Bang Yarmen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita juga sudah coba terhubung dengan beberapa narasumber melalui online. Tapi sebelum melangkah ke sana, pemirsa, kita ikuti dulu prolog atau informasi awal berikut ini. Maksud hati ingin lari dari konflik di negaranya. Setelah ditindas oleh junta militer, keluar dari Myanmar adalah satu-satunya pilihan bagi Muslim Rohingya untuk tetap dapat bertahan hidup. Puluhan ribu dari mereka melarikan diri ke luar negeri, termasuk melintasi samudra dan singgah di pantai Aceh. Tujuan mereka sebenarnya adalah mencapai tanah yang menjanjikan, seperti ke negara-negara maju, di antaranya Australia. Peluang bagi perdagangan manusia mulai terbuka ketika konflik itu ada. Dengan membayar $2.500 Amerika atau senilai 35 juta rupiah setiap orang, baru dapat diperkenankan naik ke atas perahu yang menuju perairan, termasuk ke arah Selat Malaka. Berminggu-minggu mengarungi lautan luas dengan bekal minim membuat keadaan fisik dan mental para migran Rohingya ini tergerus sehingga tidak heran banyak yang meninggal dan dilarung di laut selama perjalanan. Saat ini sedikitnya 391 orang tengah berada di penampungan di pantai Lok Sumawe, Aceh Utara. Hidup berbulan-bulan di tempat penampungan tidak menutup kemungkinan bagi para pengungsi dewasa Rohingya tergoda dengan ajakan para oknum untuk masuk dalam lingkaran perdagangan manusia. Baik, Bang Yarmen, kalau kita lihat kasus Rohingya ini bukan kasus lama ya. Dari catatan Bang Yarmen sebagai wartawan di Serambi, bahwa di Aceh sendiri kasus Rohingya itu sudah bermula semenjak kapan? Sehingga pada hari ini masih terus ada di Aceh. Ya, kalau ditanya sejarah, saya kebetulan nulis buku tahun lalu Jejak Bencana di Aceh. Oke. Di sini ada 12 jenis bencana, mulai dari banjir, longsor, sampai letusan gunung api, terus kemudian pernah terjadi gempa, memicu tsunami, dan juga ada likuifaksi. Di antara itu kita catatkanlah, salah satunya adalah pengungsi Rohingya, yang dalam bahasa kita sebut pengungsi dari negara jiran atau negara tetangga gitu. Dari pendeteksian kami, ini buku ini cakupannya adalah 2 abad dari 1815 sampai 2015 kemarin. Kita tambahkan 3 tahun sampai 2018 ini di launching. Kita dapat data yang paling tua usia kedatangan orang Rohingya ini pada tahun 2009 itu terdampar pertama kali di Sabang, Sabang. Terus kemudian pada tahun 2013 di Lampulo, dan seterusnya dan seterusnya. Pendek cerita, yang terdampar 2 kali terakhir ini di Senudon 100 orang, Aceh Utara, dan 300 orang kurang lebih di Ujung Blang, kota Lok Sumawe. Itu adalah
kedatangan mereka dalam tanda kutip ya, migran yang datang atau terdampar ke Aceh untuk yang ke-13 kalinya gitu. Itu catatan yang kita peroleh gitu. Oke, dari catatan dari sejumlah kedatangan itu, apakah Bang Herman waktu itu sempat menduga atau katakanlah mencium adanya aroma human trafficking di situ misalnya, karena terkesan agak tidak normal begitu Bang Herman? Oh, pada tahap awal apa namanya, kecurigaan ke arah sana tuh belum pada awalnya kan. Ini baru muncul ketika beberapa kali mereka mendarat di wilayah Aceh Utara di Lok Semawe, mereka menghilang dari itu, dari camp penampungan. Dari campnya. Dari situ kemudian kita berpikir jangan-jangan memang ada kelompok yang tetap ingin meneruskan mereka untuk ke negara tujuannya gitu. Jadi dasarnya tadi seperti pengantar kita tadi itu cocok betul bahwa di sana ada konflik. Mereka ini Muslim Rohingya yang sebetulnya tinggal di negara bagian Rakhine ya, Rakhine. Kalau kita baca Rakhine atau Rakhine itu negara bagian mereka. Jumlah Muslim di sana itu 1 juta orang kurang lebih, dan jumlah Buddha keturunan Burma juga lebih banyak dari mereka gitu. Di situ nasibnya seperti Aceh, kaya dengan sumber daya alam, tetapi rebutan gitu. Nah, baik. Tadi berarti di awal tidak sempat ada curiga, tapi belakangan dengan kasus Lok Semawe itu memang membuat kita curiga. Nah, kita lihat ini yang dirilis oleh Serambi Bang Herman, bahwa ini ditemukan ada sedikit perdagangan orang Rohingya mengaku menerima honor 1 juta. Nah, dari hasil investigasi lebih lanjut seperti apa? Memang bahwa ini semacam terorganisir dengan baik atau seperti apa, Bang? Jadi gini, kalau kita lihat dari berita Serambi ini, pelakunya kan dari Sumatera Utara, ya kan, datang ke situ. Sebelum kita talkshow tadi, saya telepon lagi ke Aceh Utara pada 2 wartawan kami. Umumnya mereka ini dijemput, ini kita cerita yang terbaru ya, yang 2 ya. Yang 2 itu pertama datangnya ke Senudon, mendarat di Senudon. Senudon itu adalah kawasan di Aceh Utara. Jumlah mereka kurang lebih 100. Nah, belakangan dibawa ke Belang Mangat. Kemudian 7 September yang terbaru mendarat lagi 300 orang, kalau dijumlahkan kurang lebih 400. Kemudian ada yang meninggal, ada yang hilang, betul angka tadi 391. Bahkan pukul 12 tadi meninggal lagi 1 orang, perempuan namanya Ildar Begum, umurnya 20 tahun, warga Rohingya juga, sudah dimakamkan di Banda Sakti. Nah, itu menandakan bahwa jumlah itu bisa berkurang terus. Pertama karena meninggal, kedua di antara mereka ada yang dibawa ke rumah sakit, bisa berhari-hari, berminggu-minggu di rumah sakit. Yang ketiga menghilang, betul-betul nggak kembali lagi. Nah, yang tidak kembali ini umumnya mereka itu pada malam hari atau menjelang subuh hari itu keluar dari campnya, alasan pergi belanja atau segala macam, terus kemudian berjalan kira-kira 200 meter, 300 meter, selalu arah ke depan, itu tiba-tiba udah ada yang jemput gitu. Menandakan apa? Mereka berkomunikasi atau ada kode-kode tertentu, kami jemput kalian tuh di sini gitu. Jarang juga yang dijemput 2 km, 3 km, enggak. Rata-rata dijemput tuh 300 meter, 400 meter. Jadi jalan sedikit terlewatkan dari pengawasan security, mereka tiba-tiba nggak balik lagi gitu. Nah, itu menandakan bahwa mereka itu masih tetap punya hubungan dengan kelompok di luar untuk menjemput mereka gitu. Baik, ini berarti terlihat sedikit lebih terorganisir. Baik, Bang Herman, saat ini kita terhubung dengan Dandim 0103 Aceh Utara. Sebelum ke sana ada dari perwakilan UNHCR, ada Ibu Oktina. Ya, selamat sore Bu Oktina. Ya, selamat sore. Ya, Bu Oktina bisa mendengarkan suara saya dengan baik ya? Ya. Bu Oktina, kira-kira apa sikap UNHCR terkait dengan penanganan pengungsi? Maksud saya, di satu sisi UNHCR terus memberikan support dan dukungan yang luar biasa kepada para pengungsi Rohingya, terutama dari aspek psikologinya, tetapi ada hal yang kontraproduktif hari ini terjadi, bahwa ternyata belakangan para pengungsi Rohingya itu bukan hanya sekedar pengungsi lagi, mereka sudah diorganisir oleh pihak-pihak tertentu menjadi bagian dari human trafficking. Terima kasih sekali untuk undangannya dari TVRI. Kebetulan memang saat ini saya sedang berada di Lok Semawe, sebelumnya saya berada di Makassar dan juga kemudian Medan untuk UNHCR Indonesia.
Sebenarnya yang perlu harus kita tekankan lagi di sini adalah pengertian dari human trafficking dan people smuggling. Artinya kalau people smuggling berarti adalah penyeludupan manusia dari satu negara ke negara lainnya. Sementara kalau human trafficking adalah perdagangan manusia yang memang dibayar dan kemudian memang dipaksa untuk bekerja ataupun menjadi eksploitasi seksual dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini memang kita sepertinya sudah clear dari pihak UNHCR bahwa setiap orang yang datang untuk mencari perlindungan internasional itu sesuai dengan mandat UNHCR harus kita berikan perlindungan internasional karena memang mandat kami di situ. Nah, memang kalau misalnya kita kaitkan lagi dengan kata-kata bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan human trafficking atau people smuggling, kita di sini memang bukan law enforcement atau bukan seorang penegak hukum yang bisa mengidentifikasi atau mencari tahu ataupun menyelidiki apakah benar di dalam pergerakan pengungsi ini adalah suatu jaringan. Jadi memang dari pihak UNHCR, karena kita juga bukan penegak hukum ya, karena kita juga tidak bisa, karena ini bukan lagi mandat kita. Mandat kita hanyalah apabila ada orang yang datang dan kemudian meminta perlindungan di UNHCR, kami siap untuk memberikan perlindungan sesuai dengan mandat kami. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita teruskan ke Ibu Oktina, kita coba terhubung. Kita hubungi dulu Ibu, ada Dandim 0103 Aceh Utara, ada Bapak Letkol ARM Oki Stianto. Oke, selamat sore Pak Dandim. Selamat sore Mbak. Ya, apa kabar Pak? Baik ya? Ya, baik. Oke, baik Pak Dandim, ini terkait dengan kasus yang menimpa warga Rohingya ya. Bisa diceritakan seperti apa yang membuat Kodim 0103 itu sampai menangkap ada pelaku terhadap human trafficking pada warga Rohingya itu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak. Kenapa kami angkat ini? Kami ingin membuka mata publik ya, bahwa ini bukan hanya kasus pengungsian biasa. Kalau kasus pengungsian biasa, memang nanti ini kasus kemanusiaan, kemudian ini merupakan WNA, Kabupaten Negara Indonesia, memang feeding sektornya dari UNHCR. Namun di sisi lain ini ada sisi gelap, karena mereka datang ke sini memang mereka stateless, tidak punya negara. Namun mereka tidak punya negara, mereka datang ke sini dengan membayar. Mereka berusaha mencari hidup yang lebih layak, kemudian mereka berusaha hidup tinggal di negara ini maupun di negara Malaysia, ya, itu karena ini belum ada undang-undang peraturan yang mengatur tentang bagaimana warga negara yang stateless seperti Rohingya ini apabila melakukan imigrasi secara gelap, karena dibilang imigran gelap, ini tidak ada aturannya apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana ini tanganannya ke depannya, sehingga ada dua perspektif yang ada di sini. Jadi di satu sisi ini ada perspektif penanganan pengungsi yang dalam ini lebih sektornya ada UNHCR karena ini adalah WNA. Di satu sisi kita melihat ini dari sisi amanah nasional, yakni dari pandang imigran gelap, karena mereka di sini bukan hanya mereka terlunta-lunta di laut, tidak ada negara yang mau terima, namun mereka berpindah dari lokasi pengungsian yang satu mencari tempat lebih baik di tempat kita. Itu yang saya duga. Sehingga kejadian kemarin yang saya tangkap itu merupakan efek dari kaburnya 7 pengungsi Rohingya dalam 3 hari. Sehingga saya ingin membuka mata publik bahwa ini mereka ada yang mengorganisir. Kemudian mereka datang ke Aceh pun ada yang mengorganisir. Mereka datang ke sini pun logistiknya masih banyak, kapalnya pun masih BBM-nya masih banyak, dan itu sudah terorganisir. Dan itu akan efektif. Itu dari saya, terima kasih. Baik, Pak Dandim, menarik bahwa tadi disebutkan memang ini suara Pak Dandim agak kurang clear karena memang berada di ruangan ya, sehingga agak kurang jelas. Tetapi mudah-mudahan pertanyaan saya tidak sampai mengulang lagi jawaban dari Pak Dandim. Maksud saya bisa jadi sudah dijawab. Tetapi tadi menarik disampaikan satu hal bahwa Kodim 0103 sendiri memang
memprediksi bahwa ini ada yang mengorganisir. Nah, apakah nantinya Kodim 0103 akan sampai mengawasi secara ketat dan pada tahap akhir barangkali akan membuka ke publik bahwa ada kelompok-kelompok besar memang yang sengaja mengorganisir dan mengambil manfaat dari para pengungsi Rohingya kita, Pak Dandi? Baik, dalam hal ini Kodim 0103 ini merupakan bagian dari Satgas penanganan Rohingya oleh Ketua Satgas. Di sini kami pun punya kewajiban untuk melihat bagaimana penanganan ini apakah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi dari sisi kemanusiaan, sisi keamanan masyarakat WNI kita yang ada di Aceh maupun sisi keamanan WNA yang ada di Aceh. Ya. Apabila ada hal-hal yang kurang begitu baik, ya kita lihat itu tidak jalan dengan baik, kita akan berusaha membuat kode-kode. Akan kita membantu, kemudian kita tidak akan kalau bersinergi dengan instansi lain seperti kepolisian dan strategi. Oke, kemarin begitu kita tangkap, langsung kita berikan ke kepolisian untuk tindak lanjutan. Walaupun nanti apabila harus disiapkan sertifikasi atau sertifikasi kembali ke UNHCR, nanti kami akan prosesnya. Terima kasih. Baik, Pak Dandi, nanti akan kami kembali ke Anda. Saya akan coba terhubung dengan Wali Kota Lusmawi, Bapak Suwaidi Yahya. Assalamualaikum, Pak Wali Kota. Waalaikumsalam. Baik, Pak Wali Kota bisa mendengarkan suara kami dengan jelas ya? Iya. Oke, sejauh ini bagaimana sejauh ini bagaimana sikap Pemko Lusmawi sendiri dalam merespon keberadaan pengungsi Rohingya ditambah dengan adanya case human trafficking yang mungkin sudah mulai tercium dalam komunitas pengungsi Rohingya ini, Pak Wali Kota? Kita selaku pemerintah terima pengungsi Rohingya tersebut adalah dipertimbangkan sebagai salah kemanusiaan. Tetapi dari kesemuanya itu di bawah wewenang UNHCR untuk memfasilitasi ataupun hal yang lain, semuanya tanggung jawab UNHCR. Kami pemerintah dan seluruh unsur pimpinan daerah yang lain mendukung dan memfasilitasi kepada seluruh pengungsi Rohingya. Tetapi dalam beberapa hari kemudian pihak keamanan di Kota Lusmawe, termasuk dari Kodim, dari kepolisian, itu mencium adanya hal-hal yang beres terhadap pengungsi tersebut. Itu ada mafia perdagangan manusia. Jadi alhamdulillah itu dapat dicegah dan ditemukan oleh pihak Kodim bekerjasama dengan pihak kepolisian di Kota Lusmawe. Dalam hal ini adalah kami berharap kepada UNHCR yang memang di bawah wewenang pengungsian ini terus mendukung upaya-upaya pihak keamanan untuk menyelidiki terus siapa dalam penjual beli pengungsi tersebut. Sebenarnya pihak pengungsi Rohingya itu tidak bersalah, dia adalah korban. Juga itu yang korban, kita semua selaku manusia harus membantu demi kemanusiaan. Gitu. Baik, Pak Suwaidi, saya sempat membaca statement Anda beberapa waktu yang lalu bahwa dengan kondisi sekarang memang sebaiknya UNHCR berperan untuk mencari negara ketiga agar para pengungsi Rohingya bisa memiliki kewarganegaraan. Bagaimana Pak Suwaidi? Iya, kita terus mendorong UNHCR dan pihak Kementerian Luar Negeri kita adalah terus berupaya untuk melakukan koordinasi dengan UNHCR untuk bisa dideportasi para pengungsi tersebut
kepada pihak ketiga yang bisa menampung mereka. Kalau memang berapa bulan, tahun, mungkin itu tidak masalah di sini. Tetapi kalau berlanjut terus bertahun-tahun, ini jadi persoalan kriminal yang perdagangan manusia terus. Buktinya adalah kemarin upaya lari sudah dilakukan oleh pengungsi yang dibawa lari oleh siapa ya, tapi sudah terbongkar oleh Kelompok. Dan kemarin lagi dan tahun yang sebelumnya juga banyak yang lari di Aceh Utara dan di juga banyak yang lari pengungsi Rohingya tersebut. Itu ada sindikat tersendiri ini yang harus dibongkar. Maka harapan kami adalah pihak UNHCR terus melakukan upaya-upaya upaya untuk mendeportasi pihak pengungsi Rohingya tersebut ke pihak ketiga, ke negara yang lain, supaya ini jangan terjadi lagi. Yaitu pelarian, ada sindikat yang lain untuk diperjualbelikan pengungsi tersebut. Ini jadi permasalahan kita, bukan permasalahan Indonesia saja ini. Ini adalah permasalahan manusia yang harus dijaga oleh pihak dunia, yaitu pihak UNHCR juga itu terus dia mengupayakan untuk mencari negara ketiga untuk bisa menampung. Harapan kami ya terus diupayakan supaya cepat diterima oleh pihak-pihak negara yang lain. Sedangkan pihak Indonesia adalah untuk transit saja itu. Kita di Indonesia para pengungsi. Tapi ini demi kemanusiaan. Sebenarnya walaupun kita banyak terkendala permasalahan, apalagi dalam suasana COVID-19 ini. Gitu, Bu. Oke, baik Pak Suhaidi. Artinya bahwa semua pihak sebenarnya berupaya untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Tadi Pemko Semeru sendiri berusaha untuk menampung dan mentreatment para pengungsi dengan baik ya. Tapi ada batasnya. Ada batasnya memang. Dan kita berharap ada peran semua pihak khususnya UNHCR untuk mencari solusi terhadap masalah ini. Ya. Oke, sebelum ke Bang Armen nanti kita coba terhubung dengan Oktina dulu. Halo, Oktina bisa mendengarkan kami ya? Ya, bisa Mas. Oke, ini ada satu hal yang ingin kita pertanyakan. Beberapa pengungsi, kalau tidak salah sebenarnya, apakah benar atau tidak ini ya, sudah tercatat di kamp pengungsi Bangladesh sebelumnya. Sehingga jika memang ini ditemukan bahwa ada double ya, terregister di sini juga ada, kemudian di sana juga ada, maka mereka berikutnya akan dipulangkan segera ke di mana mereka terdaftar sebelumnya. Apakah akan ada sikap seperti itu, Ibu Oktina? Oke. Terima kasih Mas. Memang setelah kami verifikasi dan kemudian kami daftarkan ulang ke semua pengungsi yang masuk ke Aceh, 2 kali masuk tersebut memang sudah kita verifikasi 90% dari mereka itu sudah terdaftar di Bangladesh. Bagaimana kami bisa mengetahui hal tersebut? Tentu saja verifikasi ini kami mempunyai database yang memang tersambung ke seluruh dunia, artinya begitu sudah terdaftar di Bangladesh, begitu kita verifikasi ulang langsung muncul data-datanya seperti itu. Jadi memang kita sudah yakin bahwa mereka itu memang pengungsi yang berasal dari kamp Bangladesh. Jadi kenapa memang mereka masuk ke Indonesia? Tentu saja yang perlu kita perhatikan adalah kemungkinan besar bahwa kita tahu sendiri kan Bang, di kamp Bangladesh itu adalah camp terbesar di Asia Tenggara yang kondisinya itu sangat-sangat memprihatinkan. Tentu saja mereka datang tinggal di sana, terus kemudian mungkin kebutuhan dasar tidak tercukupi, dan kemudian ada beberapa keluarga mereka yang tinggal di Malaysia ataupun suami mereka yang tinggal di Malaysia, sehingga mereka terpaksa harus mencari ataupun harus pergi meninggalkan Bangladesh untuk berkumpul kembali dengan keluarga. Karena itu memang UNHCR sendiri sangat-sangat mendukung tentang penyatuan kembali keluarga. Artinya dari beberapa pengungsi yang memang sudah kita verifikasi di Lexmau ini, ada beberapa keluarga yang juga tinggal di Makassar,
ada juga yang tinggal di Medan dan juga di Malaysia. Jadi memang itu yang akan kami coba untuk fasilitasi agar mereka bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Artinya kenapa kita dukung seperti itu, karena misalnya kita juga manusia dan tidak mungkin kita terpisah dengan ibu bapak kita. Dan kemudian kalaupun memang benar kita sudah bisa verifikasi bahwa benar bahwa ibu ataupun anaknya itu terpisah dan sudah bisa dipastikan, kita fasilitasi seperti itu. Nah, begitu Mas, terima kasih. Baik Bu Oktina, terima kasih. Saya kira ini juga hal yang patut menjadi perhatian kita Bang Herman, bahwa prioritas berkumpul bersama keluarga menjadi sesuatu yang penting juga. Betul. Walaupun tercatat di sana tapi keluarga di sini misalnya. Jadi itu jauh lebih harus diutamakan mungkin. Oke Bang Herman, dari cerita-cerita kita tadi memang Rohingya sangat menyedihkan bagi kita. Lalu sejauh ini apakah ada rasa dilematis sebenarnya bagi sebuah negara? Di satu sisi menerima, tapi di sisi lain mereka stateless ini susah untuk mencari negara-negara lain untuk menempatkan mereka kembali. Sikap kita seperti apa? Pada dasarnya mereka itu terlahir sebagai warga Myanmar, tetapi pemerintah tidak mengakui keberadaan mereka sebagai warga negara sehingga dikategorikan stateless kan gitu. Di negara-negara tertentu ada penyelesaian stateless, misalnya kayak status Asantiro pernah stateless, kemudian dibayar denda selesai kan urusannya. Itu kejadiannya di New York gitu. Tapi kalau ini kan jumlahnya ramai sekali orang yang tidak diakui, padahal mereka realnya tuh kurang lebih sejuta orang menduduki kawasan Rakhine tadi itu. Nah persoalannya ada 3 di sana. Dari hasil penelitian yang dibuat oleh salah satu lembaga di Asia Tenggara udah dipublish. Menurut dia ini bukan problema akar masalah utamanya itu bukan pada faktor agama, tapi pada lebih menonjol faktor ekonomi dan politik. Jadi agama masalahnya tadi adalah mereka ini kelompok Islam, pemerintahnya Buddha, berasal dari suku Burma dengan Rakhine aja udah berbeda ya sukunya kan. Terus yang kedua, Rakhine itu nasibnya seperti Aceh, sumber dayanya banyak, sumber daya ekonominya banyak, kaya, tetapi pendapatan masyarakatnya miskin. Oleh orang yang non Muslim, Buddha tadi itu, mereka menganggap orang-orang Muslim ini menjadi pesaing bagi kompetitor buat mereka, baik untuk lapangan kerja, akses ke sumber daya alam, maupun kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi itu. Jadi kehadiran mereka itu kehadiran yang tidak disukai. Yang ketiga ini yang paling berbahaya. Mereka ini orang-orang Rohingya ini dianggap sebagai pengkhianat dalam politik kenegaraan. Karena apa? Tiap kali ada pilkada, tiap kali ada pilpres, mereka mengambil sikap apolitis. Mereka mengambil sikap untuk, kalau kita golput, golputnya rame-rame dan dikampanyekan, otomatis bagi negara ini dilematis kan. Alah, kalian udah sedikit bertingkah lagi. Seharusnya ketika beda agama nggak jadi masalah, mereka itu bisa menjadi bagian dari partisipasi politik. Tapi mereka juga mengambil sikap untuk berseberangan dengan pemerintahan. Jadi 3 problema ini, ekonomi, budaya dan kemudian politik, membuat mereka ini betul-betul orang yang disingkirkan, orang yang tidak diakui. Mau tidak mau mereka harus mencari tempat penghidupan baru. Ini yang disebut sebagai harapan daerah atau negara harapan baru, tanah harapan. Ada yang pergi ke Australia dan terbanyak itu ke Malaysia. Itulah sebab padahal mereka tadi udah keluar nih dari Myanmar tapi berhenti di Bangladesh. Seperti kata Ibu Okina tadi, di Bangladesh itu tempat penampungan yang demikian banyak orang tetapi tidak memadai gitu. Mereka menganggap nggak cocok lah untuk Bangladesh, kita cari ada yang lebih bagus nggak dari Bangladesh. Oh ternyata teman-teman yang udah berhasil ke Malaysia beritahu di Malaysia ini lebih bagus. Makanya kalau kita lihat ya, saya sering tuh memperhatikan satu kapal atau satu bot yang terdampar itu kalau isinya laki-laki semua, itu adalah orang penerobos itu. Mereka menerobos untuk sampai ke Malaysia, tapi tiba-tiba karena angin, karena faktor mesin, terbelokkan ke Selat Melaka, terdampar ke Aceh. Tapi kalau ternyata isinya perempuan lebih banyak dan anak-anak, itu tandanya suami-suami mereka itu udah duluan sampai ke Malaysia. Mereka ini adalah generasi yang akan mengikuti suaminya. Jadi betul, apakah tadi ini perdagangan manusia? Yang jelas mereka itu membayar ongkos untuk pergi, karena butuh minyak, butuh makan, semua kan. Kalau belakangan kemudian kita melihat ada orang yang dijemput, kemudian dibayar, ya itu bagian dari perjuangan pertama tadi yang belum sampai ke tempat tujuan gitu. Oke, jadi bahwa tadi walaupun kita kembali ke definisi yang sempat disampaikan oleh Bu Oktina, tetapi
indikasi bahwa human trafficking terlihat dari proses awal saja dia harus membayar dan sebagainya. Iya. Bahkan terkatung-katung di tengah laut, kalau belum dibayar belum diantar ke daratan itu. Oke, Bang Erwin, sebelum ke Bang Erwin kita terhubung dengan Humas Imigrasi Lok Sumawe. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti suara kami bisa didengar dengan jelas Pak ya? Ya, Pak. Oke, baik Pak. Ini terkait dengan pengungsi Rohingya. Barangkali pertanyaan pertama ingin kami ketahui, kalau tidak salah dalam beberapa hari ini para pengungsi Rohingya itu di razia HP, disita HP oleh petugas. Nah, sebenarnya apa alasan bahwa ini diperlukan tindakan atau sikap seperti ini, Pak? Baik, pertama-tama yang perlu kami sampaikan adalah apresiasi kepada pemerintah Kota Lok Sumawe, khususnya dalam hal ini Bapak Wali Kota Lok Sumawe, yang telah menerima dan memberikan fasilitas sangat baik kepada saudara-saudara kita atau tamu-tamu kita, pengungsi Rohingya, dan juga apresiasi kepada Bapak Danrem, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kasatgas, dan semua instansi dan NGO yang telah membantu memberikan tenaga dan waktunya dalam penanganan para pengungsi ini. Terkait dengan penyitaan HP, memang benar dari kami imigrasi telah melaksanakan penyitaan HP di Balai Latihan Kerja, yaitu tempat pengungsian Sumawe Rohingya. Itu pada hari Jumat kami lakukan tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 2 kami lakukan bukan untuk menyita, namun hanya menahan sementara telepon genggam milik mereka. Penyitaan HP milik para pengungsi ini semata-mata adalah bentuk pengawasan daripada imigrasi dan juga sebagai bentuk penegakan hukum keimigrasian dalam mencegah atau memutus mata rantai untuk mengungkap dugaan-dugaan mengenai adanya tindak pidana TPPO atau penyelundupan orang. Karena salah satu fungsi imigrasi adalah penegakan hukum, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan kepolisian, TNI, Polri, Pemko, dan untuk agar semua upaya-upaya dalam hal mencegah terjadinya adanya sindikat atau oknum terkait dengan TPPO ini dapat kita ungkap. Demikian kira-kira. Oke, lalu dari sudut pandang keimigrasian sebenarnya apa status para pengungsi kita yang ada di BLK saat ini, Pak? Baik, untuk terkait dengan sudut pandang keimigrasian terhadap pengungsi ini, tentu kami melihat kembali kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di mana pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam hal ini dikatakan setiap orang, termasuk itu WNI atau orang asing, yang mana kita ketahui bahwa para pengungsi ini adalah orang asing yang beretnis Rohingya, mungkin awalnya adalah warga negara Myanmar. Namun terkait dengan pengungsi, tentu kita juga melihat kepada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang penanganan imigran ilegal tahun 2016, bahwa siapa yang dimaksud dengan pencari suaka? Pencari suaka adalah orang asing yang menyatakan dirinya sebagai pencari suaka atau memiliki kartu pencari suaka yang dikeluarkan oleh perwakilan UNHCR di Indonesia. Oleh karena itu, perlakuan terhadap para pengungsi ini pun tentunya berbeda. Di dalam peraturan ini pun disebutkan bahwa orang asing yang sudah mendapatkan status sebagai pengungsi dari UNHCR dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya selama yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tentu pengawasannya tetap kita lakukan terhadap mereka dan juga penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak TPPO yang akan kita coba ungkap setelah ini. Oke, baik, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh pihak imigrasi Lok Sumawe terhadap mereka dalam penanganan pengungsi, Pak? Dalam hal ini kami terus bersinergi untuk melakukan pengawasan dan pengungkapan masalah TPPO dan penyelundupan orang ini. Yang kami lakukan adalah melakukan pendataan identitas
status keimigrasian, kemudian pengecekan dokumen mereka, termasuk kemarin yang terakhir kami lakukan adalah pengamanan HP mereka dalam rangka memutus komunikasi dengan oknum-oknum atau individu yang kiranya akan mencoba mengambil keuntungan daripada para pengungsi ini. Baik. Itu yang kami sedang lakukan. Ya, kedepannya direncanakan seperti apa? Apakah ada upaya-upaya preventif lain yang akan dilakukan untuk memastikan semakin memotong mata rantai ini dan juga dalam rangka untuk mengungkap pelaku TPPO, Pak? Ya, terhadap para pengungsi ini yang kebetulan sudah ada di Kota Lok Sumawe, kami akan terus melaksanakan tugas utama dan fungsi kami, yaitu sebagai fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Kemudian kami juga akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk mencegah, mengungkap, menyelidiki adanya kemungkinan TPPO. Dan ketiga adalah kami tetap berkoordinasi dengan UNHCR untuk mencari penyelesaian masalah daripada para pengungsi ini. Kita harus terus berkoordinasi sehingga proses penempatan tersebut dapat dilakukan sesegera mungkin, tidak terlalu lama di Kota Lok Sumawe. Mungkin apabila belum bisa, tentu bisa dilakukan repatriasi yang dilakukan oleh UNHCR untuk ditempatkan di community house yang ada di Indonesia. Mungkin itu dah. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Nanti kalau memungkinkan kita akan coba terhubung kembali, dan kita akan sekarang mencoba untuk bersama Pak Dandim 0103 Aceh Utara, Bapak Letkol ARM Oke Stianto SAP. Assalamualaikum Pak Dandim, masih bersama kami Pak? Ya, Pak Dandim masih bisa mendengarkan suara kami dengan baik ya? Oke, baik. Ini ke depan kira-kira Kodim 0103 sendiri seperti apa akan bertindak? Pertama tadi memang kita ingin problem ini terungkap, mata rantai ini terungkap, tapi di sisi lain kita juga tidak ingin menghalangi atau semacam tetap memberikan perlakuan yang baik kepada para pengungsi Rohingya, Pak Dandim. Baik, terima kasih Mbak. Dalam hal ini Kodim 0103 di Utara, tanggal 7 mengenai Undang-Undang 44, ya, kita menjadi kedaulatan TNI darat. Ini tidak karena fungsi, kita akan membantu Pemda dalam karena fungsi. Namun perlu diingat bahwa selain kemanusiaan dan fungsi ini ada juga sisi lain. Mereka itu merupakan korban dari TPPO, jadi ini yang perlu kita seluruh masyarakat Aceh, ya, karena masyarakat Aceh dalam sisi kebutuhan yang sangat rentan. Ya. Apabila ada pengungsi, kemudian mereka kasus penanggungan, kejadian kedatangan yang pertama pada tengah tahun 2020 yang lalu, masyarakat Aceh sangat rentan karena rasa sangat penanggungan, merasakan bagaimana beritanya di pengungsian. Namun ini perlu kita ingat bahwa mereka tujuan ke Aceh itu tidak hanya untuk pengungsian. Mereka pindah dari camp di Bangladesh untuk mencari kehidupan yang lebih baik, seperti disebutkan oleh pindah ya dengan Aceh, bahwa manusia itu cenderung mencari kehidupan yang lebih baik. Apabila kehidupan yang lebih baik ditemukan di Indonesia ini, padahal kita dalam undang-undang belum meratifikasi tentang pengungsian dan kita tidak menerima asimilasi pengungsian, itu akan menjadikan suatu masalah sosial dan masalah keamanan yang baru bagi Indonesia. Kemudian kita perlu diingat bahwa masalah keamanan, ya, apabila mereka hilang satu persatu dari pengungsian seperti kejadian beberapa tahun lalu, yang datangnya 1.000 pengungsi tahun 2015, yang datangnya sekitar 21 pengungsi tahun 2018, hilang satu, ya, kita semua hitungan dengan sekarang, itu akan menjadikan masalah keamanan yang baru dan akan menyebabkan aparat seperti kami, TNI dan Polri di lapangan. Mereka bisa saja satu menjadi agen terorisme, kemudian bertumbuh bisa menyusun menjadi agen intelijen asing, kemudian lebih parahnya lagi kalau mereka dijual. Ya, kasihan sekali kalau mereka dijual. Ini masalah kemanusiaan, masalah humanitarian, ya. Kalau mereka dijual kemudian berdagang seperti barat, itu kami dari segi aparat karena ada batasan kita, walaupun kita bukan TNI. Karena kita sama manusia, ya, kita memperhatikan hak asasi manusia, itu menjadi concern kita. Baik. Ke depan, lebih baik. Baik, terima kasih Pak Dandim Letkol ARM
Oke Stianto SAP atas waktunya bersama Suara Publik TVRI Aceh pada hari ini. Baik, Bang Yermen, lalu ini kan kalau kita perhatikan tadi dari cerita narasumber kita juga kondisi Bang Yermen juga melakukan investigasi yang luar biasa. Ini agak pelik masalahnya. Lalu apakah ke depan perlu misalnya ada LSM atau organisasi yang menjadi fasilitator memediasi untuk mengatasi persoalan ini, Bang? Oh iya, hampir selalu ya ketika ada konflik di satu negara dan kemudian mengakibatkan terjadinya refugi, ya, para pengungsi, ada lagi yang namanya asylum seeker, para pencari suaka, dan kadang-kadang ada yang namanya IDP, internally displaced person, orang yang hanya tidak punya tempat tinggal. Otomatis akan ada lembaga-lembaga yang mendampinginya. Dulu kita kenal ada IOM kan, International Organization for Migration, di level internasional di bawah UNHCR, di bawah PBB ada UNHCR. Di Aceh kebetulan saja ini kan kejadiannya itu tanggal 9 September. 9 September. 7 September ya, 7 September mereka mendarat yang ketiga, ini yang 300 ya. Tiba-tiba esoknya saya ditelepon oleh Sydney John, tahu ya Sydney John? Iya, Sydney John. Di Human Rights Watch. Dia bilang, Yermen, saya akan utus teman ke Aceh, namanya Deka Anwar, untuk mendalami soal Rohingya. Karena apa? Karena kita mau menyelesaikan proposal, mengetahui dari A sampai Z sampai kondisi mereka yang terbaru saat ini, dalam rangka upaya kita melalui lembaga, nama lembaganya IPAX. IPAX itu Institute for Policy Analysis Conflict. IPAX itu untuk kita tahu kondisi mereka, dan insya Allah IPAX ini akan menjadi mediator untuk penyelesaian konflik ini. Jadi akar masalahnya memang harus diselesaikan di Myanmar itu. Kalau kita nggak selesaikan di Myanmar, maka ujung-ujungnya nanti setiap minggu, setiap bulan akan ada aja pengungsi. Selang 1 minggu, kemudian saya ditelepon dari Jakarta, ada namanya lembaga Gus Dur Center gitu. Ini berbeda dengan anaknya punya Wahid Institute. Terus kemudian datang 3 orang kemari, ya, peneliti-peneliti juga tujuannya yang sama. Menurut mereka juga akan mengupayakan dirinya tampil sebagai mediator untuk penyelesaian konflik ini gitu. Di luar itu kita tahu ada Belanda, ada Australia yang akan intervensi kepada Dewan Keamanan PBB melalui tahapan UNHCR supaya kasus ini diselesaikan. Jangan didiam-diamkan aja, karena kalau didiamkan maka dampaknya setiap bulan, setiap tahun kita akan kedatangan migran ke Aceh gitu, mereka migran. Apalagi mungkin ada kedekatan secara agama tadi yang membuat mereka lebih confident untuk landing di Aceh itu. Gitu. Oke, sebelum ke Bang Yermen lagi, kita coba terhubung dengan Oktina dari UNHCR. Halo, Bu Oktina? Ya, Mas. Ya, masih bisa mendengarkan suara kami dengan baik ya? Masih, Mas. Oke, jadi ini menarik nih. Apa sikap UNHCR? Misalnya terhadap di satu sisi keadaan Rohingya tadi kan kita sudah diskusikan ini stateless, mereka tidak berkewarganegaraan, sehingga otomatis perlakuan yang harus diberikan oleh negara juga mesti terbatas karena ini bukan warga negara yang berasal dari negara tertentu ya. Tapi di sisi lain UNHCR terus memberikan pendampingan, bantuan-bantuan dan sebagainya, sehingga terlihat ada gap dalam proses pemberian bantuan oleh pemerintah sendiri dengan UNHCR. Pemerintah tuh make sense karena ini kondisinya stateless, jadi mereka harus memastikan bahwa segala perlakuan diberikan based on the regulation. Betul. Oke, Mas, terima kasih sekali. Memang kita perlu mungkin kita perlu kembali lagi ke awal dengan statement-statement yang ada pada saat ini di Indonesia sendiri. Artinya saat ini memang Indonesia seperti kita ketahui tidak meratifikasi Konvensi 1951. Tetapi Indonesia sendiri ternyata kalau kita dalami itu mempunyai dasar-dasar hukum yang kuat untuk menerima pencari suaka atau asylum seeker di negara Indonesia. Jadi kita ada Undang-Undang Dasar 45, misalnya seperti pasal 28G yang mengatakan bahwa setiap orang yang datang ke Indonesia itu berhak untuk mencari suaka. Kemudian ada juga Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99 untuk mencari hak suaka. Kemudian ada juga yang artinya Indonesia ternyata sudah meratifikasi konvensi, misalnya konvensi untuk hak sipil dan politik,
dan juga ada konvensi anti penyiksaan yang mengatakan bahwa yang memastikan bahwa negara tidak boleh menolak atau mengembalikan seseorang ke negaranya apabila diyakinkan bahwa individu tersebut akan menerima penganiayaan dan mungkin bisa berakibat kematian kepada individu tersebut. Artinya Indonesia sudah meratifikasi konvensi itu dan bisa kita katakan bahwa saat ini Indonesia sudah selangkah lebih maju dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Yang mana dasarnya sendiri kan bisa kita ketahui dari Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 99. Artinya mengatakan bahwa kewenangan pemberian suaka kepada orang asing itu berada di tangan Presiden, sehingga akhirnya terbitlah Peraturan Presiden 125 Tahun 2016. Jadi artinya di sini memang harus adanya pemahaman-pemahaman lebih jauh lagi tentang gap seperti apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Memang pada saat itu memang kita bisa mengerti ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Di situ tertera bahwa ada imigran gelap, tetapi memang untuk penanganan asylum seeker ataupun seseorang individu yang mencari perlindungan terhadap dirinya sendiri, itu memang termaktub di undang-undang yang lain yang memang berbeda penanganannya. Begitu sepertinya, Mas. Terima kasih. Artinya Bu Oktina bahwa sebenarnya posisi Rohingya sendiri itu masuk dalam kategori asylum seeker, sehingga tadi dengan beberapa regulasi dan juga konvensi yang Indonesia ikut meratifikasi, memang Indonesia harus mentreatment mereka sesuai dengan konvensi tersebut, Bu Oktina, ya? Betul. Sehingga memang tidak ada gap yang mesti terjadi di lapangan dalam proses pemberian pendampingan begitu, ya? Betul. Ya, baik, Bu Oktina, terima kasih atas waktunya bersama kami hari ini yang telah menjelaskan beberapa hal terkait dengan persoalan penanganan pengungsi Rohingya. Dan kita sejauh ini pemerintah Indonesia sudah cukup welcome. Mungkin hanya kita yang terima. Kalau tadi cerita ada penelitian IPAX tadi itu adalah mereka melihat dari aspek beban bagi Pemko. Ternyata Pemko Aceh, baik Pemko Aceh Utara awalnya dan sekarang Pemko Loksmawe itu terbebani sebetulnya. Bagaimana memberi makan orang setiap hari 391 orang gitu kan, pagi, siang dan malam. Tapi ada pada tahap-tahap awal itu nasi kotak atau paket logistiknya berlebih. Misalnya mereka 300, ada yang nyumbang betul-betul 300, ada yang nambah lagi, bahkan pernah dalam satu kasus nasi kotak itu dibagikan kepada satu orang dapat 2, masih berlebih lagi. Jadi akhirnya pengunjung dan pendamping-pendamping juga kebagian gitu. Nah, tapi itu nggak berlaku lama, hanya minggu pertama, bulan pertama. Setelah itu gimana gitu? Saya tadi sebetulnya mau bertanya kepada Pak Swedi ya, beban ini menjadi tanggung jawab siapa, ya kan? Di tengah minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap ini, itu apakah dibebankan semua kepada Pemko suatu saat direimburse atau seperti apa gitu? Itu penting juga kita tahu gitu, karena atau melihat sendiri sebenarnya sejauh mana masyarakat sanggup untuk membantu karena kondisi COVID-19 juga gitu, terbatas. Nah, apakah kita masih terhubung dengan Pak Swedi? Baik. Ternyata Pak Swedi sudah sign out. Kita tidak bisa komunikasi. Seharusnya memang tadi saya kasih kesempatan Bang Herman untuk bertanya. Tapi kita berharap bahwa ada upaya yang sinergis tadi dari Pemko, dari Forkopimda Loksmawe dan kemudian pemerintah pusat. Apalagi tadi menurut Ibu Oktina bahwa kita memang sesuai dengan konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia terkait dengan asylum seeker dan juga hak-hak sipil dan politik bagi warga negara. Nah, kita tersisa di sekitar 1 atau 2 menit, Bang Herman. Nah, apa kira-kira ke depan yang mesti dilakukan oleh semua pihak tadi agar kasus ini tidak terulang, tapi di sisi lain kalau kita bicara kepada human trafficking lagi, bahwa ini agar juga bisa terungkap sehingga pelaku ini juga mendapat sanksi hukum dari undang-undang human trafficking itu sendiri. Ya, di satu sisi memang seperti memadamkan api harus dari sumbernya gitu, ya kan? Ini kan persoalannya adalah bagi Myanmar itu masalah internal mereka, bagaimana mereka mempersepsikan sekelompok orang yang lahir di situ, besar di situ, tiba-tiba nggak diakui sebagai warga negara. Seperti nasib kita di rumah lah ya.
kita punya 7 orang anak yang pertama diakui, kedua dan seterusnya sampai yang ketujuh nggak diakui kan, itu situasinya pasti akan memiriskan betul bagi anak yang terakhir ini kan. Nah, jadi oleh karenanya upaya-upaya yang yang ditempuh oleh UNHCR dan kemudian lembaga Gus Dur Institute tadi dan kemudian IPAX atau upaya Kanada, upaya Australia itu harus membantu proses penyelesaian masalahnya di sana, di akar masalahnya, istilahnya di pangkal masalah. Bisa nggak berubah persepsi dari siapa di sana, presiden ya, atau kepala negaranya, yang penerima Nobel, Aung San Suu Kyi, supaya dulu ketika dia mengampanyekan pentingnya ini dibela, harus konsisten. Sekarang dia seperti udah tutup mata juga kan terhadap ini gitu. Nah, harus itu selesai di sana, bahkan tidak akan perlu ada orang yang sebentar-sebentar harus merasa mencari negara harapan atau tempat pelarian baru kan gitu. Dan rata-rata mereka itu meninggalkan negaranya menuju Bangladesh. Sampai di Bangladesh merasa tidak cukup terlindungi, tidak cukup terproteksi, akhirnya mereka mencari negara kedua apa ketiga, itulah yang namanya Malaysia, ke Australia. Dalam rangka pergi ke Malaysia, dalam rangka pergi ke Australia, tadi mereka terdampar ke Aceh. Aceh akan selalu menerima orang-orang seperti ini. Tadi coba, pernah di Sabang, pernah di Lampulo, pernah di Lok Semawe, pernah di Birun, pernah di Aceh Utara. Jadi sepanjang Selat Melaka ini akan ketiban terus para migran yang seperti ini gitu. Jadi menurut saya penyelesaiannya harus di akarnya. Kalau itu tidak bisa diselesaikan di negara asalnya, maka harus ada negara ketiga yang betul-betul menyatakan seberapa banyak pun mereka kirim ke kami gitu. Walaupun sebenarnya berdasarkan hukum internasional tadi, ketika semua negara sudah dianggap ini asylum seekers, seharusnya mereka menerima terhadap pengungsi Rohingya. Tidak ada alasan untuk menolak apalagi mengusir mereka dari tanahnya. Betul sekali. Berarti ini menarik Bang Irian, bahwa yang kita harapkan sekarang dunia internasional itu mempressure Myanmarnya untuk menerima bahwa mereka adalah part of Myanmar citizen. Betul, bagian betul dari warga negaranya. Walaupun memang berharap munculnya negara ketiga agak susah. Apakah ada yang mau terima? Apalagi di masa pandemi ini kan. Seolah-olah para migran itu sumber COVID semua kan. Dan kita beruntung sampai yang keempat tadi meninggal itu, beberapa orang yang sakit, tidak satu pun migran Rohingya ini yang positif COVID. Itu kabar baiknya seperti itu. Baik Bu Yarmi, kita harus akhiri dialog ini. Waktu sudah berakhir. Terima kasih atas kehadirannya di dialog Suara Publik. Namun sebelumnya kita coba komunikasi. Ya, terima kasih ke Ibu Oktina. Ya, Ibu Oktina, terima kasih atas waktunya. Kemudian ada Bapak dari Kantor Imigrasi Lok Semawe. Terima kasih Pak atas waktunya bersama Pak Jeffrey di sore hari ini bersama Suara Publik. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita terkait dengan pengungsi Rohingya. Sesuatu yang dilematis dan juga ada aspek human trafficking terjadi di sana. Tetapi semua pihak tadi, khususnya Forkopimda Lok Semawe dan juga Aceh Utara, berupaya untuk mengungkap siapa sebenarnya pihak-pihak yang mencoba untuk bermain api atau mengambil keuntungan dari persoalan kemanusiaan atau di air keruh ini. Kita berharap ini aspek kemanusiaan, maka pendekatannya kemanusiaan, tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari sini, karena toh mereka juga sudah sangat menderita dari negara asalnya. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai ketemu di Suara Publik berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.